Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Muli. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang insiden nasional, yaitu terkait dengan peretasan situs web atau web defacement yang terjadi pada Sekretariat Kabinet. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Kuni Inayah, kemudian ada Mas Lili Napitubulu, dan juga Mas Muhammad Iqlil. Next. Outline pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian teaser dari Sekretariat Kabinet, kemudian divestment web, kemudian dampak dari insiden ini, kemudian mitigasi dan juga insiden responnya, kemudian insiden analisis, lesson learn, dan juga kesimpulan serta referensi. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, peretasan terhadap situs web bukanlah suatu hal yang asing. Jadi, peretasan sudah banyak terjadi, apalagi pada situs web pemerintah yang mengakibatkan kerugian seperti misalkan data breach, kemudian web divestment, dan sebagainya. Untuk itu, untuk pengamanan sistem, tidak bisa dibebankan pada satu orang saja, melainkan harus ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat merespon insiden tersebut. Karena serangan siber itu terus bertumbuh, dia terus meluas dari waktu ke waktu. Bahkan ketika suatu kerentanan ditemukan, kemudian telah ditutup atau dilakukan patching misalnya, pada saat sudah dilakukan patching, maka mungkin untuk muncul suatu metode baru atau kerentanan baru lainnya. Misalkan pada saat kita sudah menutup kerentanan cross-site scripting ataupun SQL injection, ternyata pada saat kita sudah melakukan patching, muncul kerentanan baru, misalkan file upload, kemudian remote code execution, dan sebagainya. Hal ini juga yang terjadi pada Sekretariat Kabinet. Berdasarkan laporan dari Honey Project BSSN, pada tahun 2021 Indonesia merupakan salah satu negara dari 10 negara dengan serangan siber tertinggi. Dan dalam kurun waktu Januari hingga Desember, yaitu 12 bulan, terdapat 266 juta sekian serangan siber, kemudian 393.000 serangan malware, 4.653 malware unik, dan juga 733.000 penyerang dengan IP unik. Next. Web divestment yang terjadi pada Sekretariat Kabinet pada Juli 2021 ternyata bukanlah serangan yang pertama. Jadi berdasarkan data dari Zone 8, Sekretariat Kabinet sudah pernah melakukan divestment yaitu pada tahun 2018. Dan juga 2019. Yang berikut di Zone 8. Pada tanggal 31 Juli 2021, website Sekretariat Kabinet tidak bisa diakses. Jadi pada halaman utama website tersebut diganti dengan suatu gambar dari demonstran yang sedang bawa bendera merah putih disertai dengan beberapa kalimat di bawahnya. Nah, berdasarkan kalimat yang dituliskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif dari serangan ini mungkin adalah suatu bentuk aksi protes terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM untuk menghadapi COVID-19 pada saat itu. Namun pada sumber lain dikatakan bahwa motif lainnya adalah keuntungan ekonomi, yaitu dengan menjual script backdoor dari insiden ini. Next. Selanjutnya adalah T-shirt Sekretariat Kabinet.
Nah, dalam penanganan insiden ini, tim IT Setkap dibantu oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber, yaitu tim Insiden Respon BSSN, dalam melakukan asistensi dan juga pendampingan proses perbaikan dan juga penguatan keamanan pada seluruh domain maupun subdomain dari Sekretariat Kabinet. Nah, selain itu, tim juga bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber, dalam hal ini yaitu Bareskrim Polri, untuk melakukan penyelidikan dan juga penangkapan terhadap pelaku peretasan yang diketahui yaitu berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan keduanya berafiliasi dengan kelompok Padang Black Hat. Nah, berdasarkan data dari BSSN juga, pada saat terjadinya insiden ini, yaitu pada Juli 2021, Riset Sekretariat Kabinet belum dibentuk pada saat itu, sehingga dalam mengatasinya, tim IT dari Sekretariat Kabinet memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Selanjutnya adalah rekonstruksi insiden atau web defacement yang akan di. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nina. Izin kami lanjutkan Bapak Ibu semua untuk materi selanjutnya yaitu defacement web. Defacement web adalah tindakan merubah tampilan atau konten dari sebuah situs web secara ilegal atau tanpa izin dari pemilik situs web. Biasanya defacement web ini dilakukan oleh hacker yang berhasil mengakses halaman situs web dan menggantinya dengan pesan atau gambar yang diinginkan. Tujuan dari defacement web ini dapat bervariasi, mulai dari menyampaikan pesan politik, mencemarkan reputasi pemilik situs, hingga sekedar menunjukkan kelemahan dalam keamanan situs web tersebut. Defacement web dianggap sebagai serangan cyber dan melanggar integritas dan hak akses sebuah situs web. Selanjutnya, terkait insiden defacement web pada web Setkap atau Sekretariat Kabinet.id ini, Direktorat Operasi Keamanan Cyber mendeteksi adanya serangan cyber berupa web defacement pada situs milik Setkap pada domain setkap.go.id pada tanggal 31 Juli 2021. Kemudian penyerang mengubah file index.php yang merupakan base directory untuk website setkap.go.id sehingga tampilan website pada halaman utama berisi pesan kritik sosial terhadap pemerintah seperti gambar yang bisa dilihat di sebelah. Selanjutnya untuk technical detail. Technical detail defacement web ini ada 5 poin. Yang pertama, peretas memanfaatkan celah kawanan plugin Ninja Form upload sehingga penyerang dapat melakukan remote code execution atau RCE. Aksi RCE yang kedua, aksi RCE yang dilakukan penyerang adalah dengan mengupload file web shell pada direktori web Sekretariat Kabinet. Kemudian yang ketiga, aksi tersebut dilakukan oleh alamat IP 182.1 sekian lokasi Padang, Sumatera Barat dengan indikasi melakukan akses pada web shell dengan metode get dan post. Get dan post request pada tanggal 31 Juli 2021. Kemudian yang keempat, selain temuan web shell tersebut, tanggal 3 Agustus 2021 pada log akses domain domain setkap.go.id terdapat upaya pemanfaatan web shell pada direktori web yang dilakukan oleh alamat IP 55.103. sekian IP 202.129 sekian. Kemudian yang terakhir dengan memanfaatkan kerawanan subdomain, si hacker tersebut melakukan lateral movement pada VM yang sama. Selanjutnya terkait dari insiden ini, peretasan yang dilakukan terhadap situs web Setkap ini sebenarnya tidak berdampak signifikan karena hanya memuat informasi yang bersifat publik.
Deputi Dukungan Kerja Kabinet Setkap Bapak Tanon Arya Dewangga mengkonfirmasi bahwa tidak ada dokumen rahasia pada situs Setkap. Situs setkap.go.id ini berisi informasi mengenai kegiatan presiden maupun pemerintahan, sehingga data-data dan informasi yang sifatnya penting dipastikan aman. Namun meskipun demikian, hal ini berhubungan dengan reputasi sekretariat kabinet tersebut. Nah, adanya insiden ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada situs web sekretariat kabinet yang dapat ditembus oleh hacker. Selanjutnya terkait mitigasi dan insiden respons. Ada 2 poin yang dibahas di sini. Yang pertama mitigasi recovery, dan yang kedua rekomendasi. Nah, untuk terkait recovery website, tim Setkap Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan asistensi tim insiden respon Direktorat Keamanan Cyber BSSN melakukan upaya rollback ke kondisi pada tanggal 30 Juli dan kemudian menjalankan beberapa checklist rekomendasi. Kemudian recovery yang kedua, insiden respon secara paralel melakukan investigasi dalam bentuk analisa log, pengumpulan bukti digital, dan melakukan monitoring aktif terhadap domain dan subdomain milik Sekretariat Kabinet. Kemudian yang ketiga, recovery-nya yaitu melakukan instalasi mod security versi yang berfungsi sebagai web application firewall atau WAF dengan rule PSP. Kemudian yang keempat, menambah rules php.in di direktori web Sekretariat Kabinet untuk mencegah akses file dengan ekstensi .php pada direktori upload. Kemudian yang kelima, ini menambah library PHP several extension. Kemudian yang terakhir melakukan instalasi plugin. Nah, kemudian untuk rekomendasinya, yang pertama dari tim BSSN memberikan rekomendasi yang pertama untuk melakukan pengujian keamanan sistem, kemudian yang kedua melakukan segmentasi dan containment setiap aplikasi dalam perangkat server dan virtual machine. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga membentuk tim tanggap insiden keamanan cyber atau CISER di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kemudian lakukan tracing dan analisa lebih lanjut terhadap indikator. Kemudian yang kelima diperlukan monitoring aktivitas kelompok-kelompok aktor pelaku pertasan dan melakukan pembinaan dengan pendekatan komunitas crowdsource. Yang ke-6 diperlukan berbagi informasi ancaman cyber terhadap seluruh stakeholder BSSN dalam upaya tindak lanjut hasil pemetaan artefak, campaigns, dan IP. Yang terakhir, BSSN perlu melakukan penilaian dan audit keamanan informasi terhadap layanan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia secara berkala. Selanjutnya, insiden analisis akan dijelaskan oleh Mas Willy. Go, Mas. Oke, terima kasih Mas Bill. Oke, izin saya melanjutkan kepada Ibu. Nah, yang berikut ini adalah insiden analis ya. Insiden analis terkait dengan kasus di peretasan situs web Divestment Sekretaris Kabinet. Nah, di sini tuh yang pertama itu dari hasil analisis insiden itu kita lihat dari sisi log ya, log history dari website server itu sendiri, dari tim BSSN yang sudah membantu pihak terkait, mereka menemukan bahwa adanya aktivitas anomali ya yang terdapat di log itu, juga terdapat backdoor ya, script backdoor atau yang kita sebut juga sebagai web shell ya. Jadi web shell ini gunanya untuk mendapatkan akses gitu ya ke dalam server langsung dengan melakukan remote code execution. Nah, yang kedua itu lebih ke aktivitas ya. Aktivitas attacker itu bagaimana sih dia bisa masuk ke domain utama. Nah, menurut analisis hasilnya ini, si attacker itu masuk ke domain utama melalui subdomain, yaitu set ppid setkap.go.id. Dari situ mereka mencoba untuk melakukan pengecekan dari sisi miskonfigurasi server. Nah, setelah mereka mendapatkan adanya satu informasi yang sensitif, mereka akan mencoba untuk logging melalui SQL untuk mendapatkan username dan password dari si domain utama itu. Nah, yang ketiga itu dari hasil analisa kami,
eh, sebenarnya ini adalah motif ya, tujuan dari si attacker itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan ya, keuntungan dari sisi apa namanya ekonomi ya, lebih tepatnya ya, dari sisi ya uang atau money gitu ya. Nah, oke boleh dilanjutkan, Sikil. Ya, pelajaran yang bisa kita dapat apa? Pelajaran yang bisa kita dapat itu mungkin ada dari sisi yang pertama itu ada web security ya. Mungkin dari dianjurkan untuk semua perusahaan ataupun organisasi selalu uh, perhatikan ya apa namanya version software itu harus selalu di patching atau diupdate ya. Lalu diperhatikan juga dari sisi password dan juga diperhatikan dari sisi monitoring. Nah, yang kedua itu direkomendasikan untuk melakukan kegiatan penetration test ya, nah, mencari kelemahan atau kerentanan dari satu aplikasi ataupun infrastruktur. Nah, kita juga menganjurkan bahwa dari kasus ini lebih baik penetration testing ini dilakukan secara regularly ya, atau periodically. Nah, yang ketiga ini pelajaran yang bisa kita dapat itu adalah kita selalu prepare dalam kegiatan incident handling jika terjadi satu serangan web ya, seperti kasus ini ya, web defacement. Nah, ini akan membantu kita untuk lebih ke nge-prevent ya, untuk mencegah lah ya ke depannya. Dan juga bisa melakukan tindakan selanjutnya untuk menutup celah tersebut. Nah, lalu yang berikutnya itu ada uh, terkait dengan edukasi ya. Edukasi, oh sorry, sebelum ke sana terkait dengan apa namanya uh, cepat atau tanggapnya jika terjadi satu insiden ya, kayak prevention and rapid response are urgently ya. Jadi ketika sudah terjadi satu kejadian hal-hal yang negatif, nah itu langsung cepat dalam melakukan tindakan berikutnya untuk menutup celah tersebut. Nah, yang terakhir ini ada cyber security awareness ya. Nah, ini cukup penting. Oh, bukan cukup penting tapi penting ya. Karena ini akan memberikan awareness dari sisi human ya, atau dari sisi karyawan-karyawan di organisasi ya, agar mereka lebih berhati-hati dalam serangan cyber ini. Oke, boleh di next. Nah, itu ya kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu dari kasus ini kita bisa tahu ya bahwa ini terjadi tuh karena adanya web defacement ya, attack ya. Jadi si attacker itu bisa uh, mengubah gitu ya index.php tadi menjadi custom code yang di set sama dia itu sendiri. Nah, ini pasti juga mereka memasuki celah atau vulnerability yang di mana web itu mungkin belum update ataupun belum patch secara regularly. Nah, yang kedua itu mungkin dari hasil rangkuman ini ada kolaborasi ya. Nah, kolaborasi ini juga cukup penting ya jika organisasi itu bekerja sama dengan pihak uh, pemerintah ya, yaitu Baris Krim Polri untuk menindaklanjuti uh, kasus-kasus seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada mitigasi ya. Nah, mitigasi ini juga termasuk satu kegiatan yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi sebelum terjadinya serangan itu dari pihak organisasi atau dari pihak Blue Team itu sebaiknya berikan pertahanan yang cukup kuat ya dengan cara memitigasi atau prevent. Nah, yang berikutnya itu ada di important rekomendasi ya. Jadi rekomendasi-rekomendasi balik lagi seperti kayak security testing itu harus dilakukan secara periodically atau seringlah dilakukan untuk melihat kerentanan-kerentanan di satu aplikasi ataupun infrastruktur. Nah, terakhir ini ada sharing information ya. Jadi dari pihak-pihak terkait ini, dari pemerintah, swasta, ataupun yang lainnya. Nah, ini dianjurkan untuk saling memberikan informasi ya, sebagai informasi terkait dengan bagaimana nge-maintain web security ataupun nge-protect digital infrastruktur dari threat-threat cyber yang ada di luar. Oke, boleh di next Mas Iqbal. Oke, berikut ini adalah referensi-referensi yang kami dapat. Ada 7 referensi ya, seperti di slide ini. Oke, next. Ya, oke, sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ini adalah hasil dari presentasi kami terkait dengan insiden peretasan situs web defacement Sekretariat Kabinet. Terima kasih.